Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi karhutla sekaligus memimpin penanganannya. Namun, di tengah upaya pemerintah tersebut, muncul kabar yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Haji Isam disebut-sebut ditunjuk Prabowo sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan. Kabar tersebut kemudian dibantah pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla. Prasetyo menyatakan kabar tersebut tidak benar. Pemerintah memang meminta seluruh pihak ikut membantu penanganan karhutla, tetapi tidak menunjuk Haji Isam sebagai koordinator karena kewenangan penanganan berada pada pemerintah. Lalu, siapa sebenarnya yang mendapat tugas dari pemerintah? Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat telah membagi wilayah penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri. Pembagian tugas tersebut dilakukan agar penanganan karhutla di sejumlah wilayah dapat berjalan lebih terkoordinasi. Setidaknya ada 2 menteri koordinator dan 1 jenderal TNI yang disebut mendapat tanggung jawab dalam pembagian tugas tersebut. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Prasetyo menjelaskan masing-masing pejabat mendapat perhatian terhadap wilayah tertentu. Namun, pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat yang mendapat tanggung jawab atas satu wilayah tidak bertanggung jawab terhadap wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih ditujukan untuk mempercepat koordinasi dan memastikan persoalan karhutla dapat segera ditangani. Langkah pemerintah ini dilakukan ketika kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah provinsi. Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada 22 Agustus 2026, luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 72.798 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar, yakni sekitar 38.310 hektar. Kemudian Riau sekitar 16.249 hektar, Kalimantan Selatan sekitar 8.019 hektar, Kalimantan Tengah sekitar 7.634 hektar, Sumatera Selatan sekitar 1.926 hektar, dan Jambi sekitar 658 hektar. Besarnya luasan wilayah terdampak membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan satu metode pemadaman. Operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara, termasuk pengerahan personel, pemantauan, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC sesuai kondisi di lapangan. Pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendukung penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dalam penanganan ini, persoalan terbesar bukan hanya banyaknya titik api. Kondisi lapangan juga menjadi tantangan. BNPB menyebut operasi pemadaman dari darat menghadapi kendala karena sejumlah titik api sulit dijangkau kendaraan. Selain itu, sumber air mulai menyusut sehingga jarak antara lokasi pengambilan air dan titik api semakin jauh. Kondisi serupa juga memengaruhi operasi pemadaman dari udara. Sumber air yang digunakan untuk pengisian helikopter waterbombing mulai berkurang. Jarak yang semakin jauh membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Angin kencang di sekitar titik api juga menjadi persoalan karena dapat menyulitkan manuver helikopter. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam operasi pemadaman. Berton juga menegaskan waterbombing bukan metode utama dalam penanganan karhutla. Menurutnya, helikopter waterbombing berfungsi sebagai pendukung operasi pemadaman yang dilakukan dari darat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla kali ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, pemerintah memilih membagi tanggung jawab kepada sejumlah pejabat untuk memberikan perhatian langsung terhadap wilayah yang terdampak. Presiden Prabowo sebelumnya telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri turun langsung menangani karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Prabowo juga bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan karhutla. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kebakaran yang terjadi secara serentak di beberapa provinsi.
Dengan demikian, isu mengenai Haji Isam menjadi koordinator Karhutla akhirnya diluruskan oleh pemerintah. Haji Isam memang disebut sebagai salah satu pihak yang dapat ikut membantu penanganan Karhutla. Namun, menurut Prasetyo Hadi, tidak ada penunjukan terhadap pengusaha tersebut sebagai koordinator. Yang dilakukan pemerintah adalah membagi tanggung jawab penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri dan pimpinan TNI. Nama Jamari Taniago, Muhaimin Iskandar, dan Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi bagian dari pembagian tugas tersebut. Sementara Presiden Prabowo memilih turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi lapangan. Di tengah situasi Karhutla yang terus menjadi perhatian, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan operasi berjalan efektif ketika sumber air semakin terbatas, medan sulit dijangkau, cuaca menjadi tantangan, dan luasan lahan terbakar terus menjadi perhatian. Bantahan mengenai Haji Isam sekaligus memperjelas bahwa penanganan Karhutla berada dalam struktur koordinasi pemerintah. Dan dengan pembagian tugas kepada pejabat pusat serta pengerahan unsur TNI, Polri, BNPB dan tim di lapangan, pemerintah berupaya memastikan penanganan kebakaran tidak bergantung pada satu figur saja.